Ya, pemirsa, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% dan kebijakan ini untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta menjaga inflasi tetap dalam sasaran di tahun 2026 dan 2027. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini tetap konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, menjaga pencapaian sasaran inflasi sebesar 2,5 plus minus 1% pada tahun 2026 dan 2027, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pernyataan penjabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti terkait keputusan rapat Dewan Gubernur BI yang menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75%. Bank Sentral juga mempertahankan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility. Destri menambahkan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat konflik di Timur Tengah. Selain itu, untuk menjaga inflasi tetap di rentang 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027 serta mendukung ekonomi berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat dan sistem pembayaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit, pembiayaan ke sektor real dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, jaga stabilitas ekonomi, Bank Indonesia tahan BI rate 5,75%. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, kemudian juga ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar? Kabar baik, semangat pagi. Yes, semangat pagi. Terima kasih Pak atas waktu yang disempatkan. Kemudian Pak Faisal, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat pagi juga. Baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan dan tadi sudah disampaikan ini Pak Faisal terkait dengan rapat Gubernur BI begitu ya per Agustus ini yang kembali menahan BI rate kita di 5,75%. Apakah ini sudah sesuai dengan konsensus ekonom sendiri Pak? Sudah Mas. Jadi kalau bahkan dari kami sendiri, dari Core sendiri memang memprediksikan juga tetap untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan ya untuk saat ini. Karena pertama kalau kita melihat urgensi untuk menaikkan belum ada ya kemarin ketika ada tekanan yang begitu besar terhadap rupiah sehingga sempat di atas 18.000 rupiah per US dollar itu kan memang untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan juga ya kemarin sebetulnya kan instrumen untuk menjinakkan rupiah kan sebetulnya ada beberapa ya termasuk menggelontorkan cadangan devisa ada DNDF. Nah dan juga sepertinya harus mengeluarkan amunisinya agak banyak karena dengan amunisi yang sebelumnya sudah dikeluarkan itu belum efektif ya rupiah masih melemah dan kita khawatirkan kalau rupiah sudah demikian melemah dampaknya ke sektor real itu juga akan besar. Nah sehingga kemarin memang menaikkan tingkat suku bunga acuan bahkan sampai 100 basis poin. Nah sekarang kalau kita melihat daripada pergerakan rupiah, walaupun dari global itu masih bergejolak ya dari sisi perang, nah tapi rupiah sudah mulai agak menjinak sekarang di kisaran 17 sampai 17.800 per US dollar. Jadi sudah di bawah 18.000. Sehingga untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan lagi belum ada urgensinya. Demikian pula dari inflasi. Inflasi relatif masih terkendali walaupun harga minyak sudah mulai naik lagi nih kalau kita melihat ya ICP. Nah, tapi untuk kemudian memutuskan menaikkan tingkat suku bunga itu juga saya pikir tidak urgent untuk pada saat sekarang karena kita juga harus melihat dampaknya ke sektor real kalau tingkat suku bunga itu lebih tinggi. Nah, sebaliknya untuk menurunkan tingkat suku bunga juga harus hati-hati karena
dalam kondisi global yang masih bergejolak, nah ini masih riskan. Apalagi Gubernur BI yang kemarin baru mengundurkan diri ya. Ya. Dari masa transisi, saya pikir perlu berhati-hati untuk mengambil kebijakan yang cukup besar ya dampaknya. Nah, sehingga mempertahankan saya pikir adalah yang terbaik ya untuk keputusan saat sekarang. Baik, itu dia. Sudah tepat berarti ya langkah yang dilakukan oleh Bank Ya. Sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan BI rate. Nah, dari sisi pelaku usaha retail ini, Pak Roy, bagaimana dengan langkah yang sudah ditempuh Bank Sentral begitu untuk mempertahankan suku bunga acuan? Apakah juga keputusan menahan BI rate ini konsisten yang ya kita tahu ini adalah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sendiri begitu. Lantas seberapa penting juga nanti dampaknya terkait dengan nilai tukar rupiah, kemudian apakah ini bisa berfungsi juga untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan ekspansi usaha begitu Pak Roy? Ya, tentunya kita melihat dari poin yang di atas terlebih dulu, pengertian defisit transaksi terlebih dulu. Defisit transaksi ini adalah bagian daripada kondisi saat pengeluaran atau belanja lebih besar daripada pemasukan atau pendapatan dalam periode waktu tertentu. Itu yang terjadi memang saat ini. Tetapi kami lebih menyoroti pelaku usaha, khususnya juga dunia usaha, retail, sektor hilir yang memberi kontribusi bagi konsumsi rumah tangga, Oke. yang hampir 53% daripada PDB kita, kontribusinya, kita justru mengharapkan satu sisi ini adalah poin bagus karena defisit turun ya. Tetapi yang lebih baik atau yang lebih ditekankan atau yang perlu dipikirkan, dikaji atau diperdalam adalah jangan sampai kualitas pertumbuhan yang dikorbankan. Ya, kualitas pertumbuhan dikorbankan ya, jangan sampai seperti itu karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi 6% ini kan merupakan suatu harapan ya ketika kita lihat pertumbuhan ekonomi kita semester 1 dengan kondisi yang terakhir yang baru diumumkan ada penurunan ya dari 5,45 jadi 5,29%. Nah, ini menandakan indikator sebenarnya ada jauh hal yang lebih penting yang harus diupayakan, tidak hanya sekedar euforia terhadap defisit transaksi yang semakin tertekan. Nah, kita lihat misalnya contoh BI rate 5,75%. Nah, ini adalah angka yang memang satu sisi ini kan one coin two side. Satu sisi memberikan dampak kepada bagaimana mengatur fluktuasi ya, anomali fluktuasi currency ya sebagai BI sebagai pemegang kebijakan moneter, tapi satu sisi harus diingat bahwa bagaimana dengan peran bunga bagi masyarakat ya, peran bunga bagi consumption ya, kita bicara KPR, kita bicara KPM, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil. Sekarang ini para pelaku usaha sudah mendengar masyarakat mulai berkeluh kesah, oh kita dikirimin surat tahu-tahu bunga harus dirubah ya, bunga harus direvisi karena memang merubah bunga itu tidak serta-merta dengan adanya kenaikan atau perubahan BI rate, biasanya 3 sampai 6 bulan. Nah, sekarang sudah mulai ada pengumuman perubahan bunga buat kredit mobilnya, kredit KPR-nya. Nah, ini kan akan menggerus atau menahan daya beli lagi. Ya, masyarakat tentunya harus memenuhi kewajibannya satu sisi, tetapi daya beli harus berkurang. Nah, sementara kita punya motor pertumbuhan kita itu adalah konsumsi. Ya, kita mau mengharapkan 6%. Ya, tapi untuk merealisasikan 6% itu harus didukung dengan bagaimana peningkatan daya beli. Salah satunya adalah yaitu bagaimana flexibility dari BI rate, kemudian juga berbagai instrumen lainnya, fiskal ya. Kita hanya dua kebijakan saja yang ada kan, moneter dan fiskal. Nah, fiskalnya kalau moneternya terlalu kuat, terlalu keras, fiskalnya mesti dilembekin, mestinya seperti itu ya. Jadi ada push and down, ada push and pull, itu yang membuat supaya daya beli kita selain program kewirausahaan dan program-program pembukaan manufaktur dan sebagainya yang walaupun sekarang memang belum sehat, belum kembali, tapi itu adalah bagian yang perlu diperhatikan. Baik Pak Roy, ini menarik kalau memang dicermati dari pelaku usaha retail khususnya begitu dengan ditahannya suku bunga acuan ini diharapkan memang akan menggerakkan lagi aktivitas ekonomi begitu dengan rupiah yang masih tetap terjaga. Tapi apakah ini akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dengan tekanan ekonomi yang masih ada? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Roy, Pak Faisal, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang menjadi fokus dari Bank Sentral dengan mempertahankan suku bunga acuan di 5,75%. Ini dia fluktuasinya di 5 Agustus di
1.900-an, kemudian sempat memang mengalami apresiasi sampai dengan 17.795 per 10 Agustus, tapi kita lihat range-nya ya mulai cenderung naik lagi di 17.800-an dalam beberapa hari terakhir sampai dengan per 19 Agustus 2026 kemarin di 17.844 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berikutnya, bagaimana dengan aktivitas penyaluran kredit perbankan? Ini data per Juni 2026. Kita lihat mencapai 9.081 triliun dengan pertumbuhan double digit pemirsa, 12,67%. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di Mei 2026 ini dengan pertumbuhan 11,51% di 8.918 triliun rupiah. Dan memang ini masih mengalami pertumbuhan yang signifikan. Kalau kita sandingkan dengan tahun lalu di Juni pertumbuhannya yang 7,77% ini, ya ini menjadi satu sinyal yang positif, berarti penyaluran kredit kita dari sisi perbankan sudah tumbuh double digit 12,67%. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Faisal, kemudian juga ada Pak Roy Nicholas Mandey. Ya, Pak Faisal, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan ini lantas bagaimana? Pak Roy mencermati tadi bahwa dari sisi daya beli masyarakat juga masih menjadi tantangan tersendiri. Kemudian dengan ditahannya suku bunga acuan ini, apakah nanti akan berkorelasi ataupun berkontribusi untuk bisa memacu lagi begitu untuk aktivitas pertumbuhan ekonomi kita begitu Pak? Ya, tentu saja harapannya kalau kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, moneter ini juga diharapkan itu lebih longgar. Ya, jadi artinya memang ada kebutuhan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan. Nah, memang, tapi kalau melihat kondisi seperti sekarang, ini sepertinya kita melihat ada dua sisi yang harus dijaga ya secara seimbang antara pro growth dengan pro stability-nya. Nah, tapi dengan harapan ketika masalah-masalah yang kaitannya dengan stabilitas sudah bisa lebih terkendali, dan tentunya setelah saya perkirakan setelah terpilihnya juga Gubernur BI yang definitif ya, semestinya sudah harus dipikirkan juga kebijakan yang lebih longgar ya untuk bisa mendorong sektor real. Walaupun sebetulnya sektor real ini instrumen untuk mendorongnya itu juga banyak dari sisi moneter ya, bukan hanya dari BI rate gitu. Kalau BI rate dampaknya mungkin ada time lag ya, ada waktu untuk bisa sampai ke sektor real. Oke. Nah, kalau misalnya kalau tingkat suku bunga naikkan atau turunkan bisa sampai 6 bulan. Dan pemain lain seperti misalnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan menaik turunkan giro wajib minimum. Nah itu dipandang seringkali juga lebih efektif untuk mendorong sektor real karena dia lebih targeted pada sektor-sektor misalnya yang ingin diprioritas. Nah ini jadi dan juga instrumen yang lain itu juga penting saya pikir untuk mendorong sektor real. Dan jangan lupa sektor real intinya tetap saja adalah kebijakan fiskal yang paling utama. Yang ngegas itu tetap mesti fiskal. Fiskalnya harus yang lebih di-improve dan diperbaiki dari sisi efektivitasnya. Moneter itu mensupport. Oke, itu berarti memang bauran kebijakan lagi nih yang akan menjaga aktivitas ekonomi kita. Nah Pak Roy, kalau memang tadi diharapkan ada kontribusi juga dari sisi moneter. Nah kalau fiskalnya apa yang dibutuhkan teman-teman pelaku usaha retail nih dari sisi fiskal? Perpajakan kah, kebijakan, insentif kah atau apa nih Pak? Iya, salah satunya adalah improve tax base ya, perluasan basis pajak yang harus melalui digitalisasi dan formalisasi ekonomi, bukan hanya sekedar menaikkan beban pelaku usaha yang sudah patuh atau sudah berjalan. Improving tax base itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian saya ada menambah beberapa poin juga yang perlu tetap dicermati ketika kita memasuki semester kedua di paruh tahun 2026 di kuartal keempat ini, itu adalah bagaimana memprotek purchasing power. Jadi menjaga harga kebutuhan pokok dan daya beli itu menjadi hal yang sangat penting, tetap kami suarakan. Kemudian bagaimana juga pemerintah tetap push private investment ya, karena memberikan insentif yang benar-benar membuat perusahaan invest, hire and expand ini sangat hal yang penting untuk bisa adanya tenaga kerja lagi yang bergeliat. Ya, kemudian juga productive spending ya. Jadi pengeluaran pemerintah ini harus dikejar karena memang ini menjadi fenomenal setiap tahun, hanya 70-80% saja yang tercapai belanja pemerintah. Ini harus diarahkan kepada infrastruktur yang produktif ya, kemudian pendidikan ya, hal-hal yang sifatnya industrialisasi atau food energy security. Dan terakhir tentunya bagaimana penguatan terhadap domestic industry. Jadi
ada banyak hal memang yang kita harus lihat, tetapi tidak hanya pada poin ini saja kita sudah euforia dengan defisit ini, tetapi biarlah target yang 6% yang memang didengungkan itu bisa achievable ya. Ketika konsumsi juga pulih, ya, kemudian investasi swasta bergerak, ya, industri tumbuh. Kalau hanya mengandalkan belanja pemerintah, saya kira akan sulit untuk sustainable. Jadi ya ini orkestra yang harus tentu dibangun dari waktu ke waktu sampai saat ini. Oke, itu dia orkestrasi yang perlu dibangun. Nah, kalau kita lihat keterlibatan swasta ini, lantas bagaimana Pak Faisal agar bisa mendorong lagi aktivitas ekonomi kita lebih lanjut dengan beragam tadi. Kebijakan-kebijakan sebenarnya sudah dilakukan. Insentif, kemudian juga subsidi pun juga masih diberikan ya, baik pelaku usaha, masyarakatnya sendiri dengan tadi dari sisi moneter dengan BI rate yang masih ditahan. Apakah kombinasi ini sudah bisa cukup ideal begitu Pak? Ya, jadi pertama saya sepakat bahwa pergerakan sektor swasta itu banyak bergantung daripada bukan hanya direct spending dari APBN, tapi juga kebijakan fiskal secara lebih luas. Ya, diantaranya adalah pembelian insentif dan disinsentif, termasuk juga arah desain daripada program-program yang menjadi prioritas pemerintah. Nah, yang perlu kami adalah bahwa ekonomi kita ini sebagian besar digerakkan oleh swasta. Jadi fungsi daripada kebijakan fiskal itu justru adalah bagaimana supaya swasta ini bisa melakukan ekspansi yang sebesar-besarnya dan juga lebih inklusif ke pelaku dan juga masyarakat menengah ke bawah. Nah, inilah peran daripada kebijakan-kebijakan insentif dan disinsentif di samping direct spending yang sekarang banyak diarahkan untuk program-program prioritas, dan saya sebetulnya tidak hanya ingin membatasi sebetulnya pada program-program prioritas MBG atau koperasi saja, karena sebetulnya peran spending pemerintah itu jauh lebih luas ya, walaupun sekarang ada prioritas pada sektor-sektor tertentu. Nah, kita perlu lihat pada sektor yang paling besar itu tetap harus menjadi fokus pemerintah juga. Ya, yang paling besar itu yang dari sisi kontribusi terhadap ekonomi maupun dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Paling tidak di 3 besar itu industri manufaktur, perdagangan, dan juga pertanian. Nah, jadi ini yang akan menopang, saya pikir, dari bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga dari distribusi ke yang menengah ke bawah. Oleh karena itu, insentif disinsentif pada sektor yang besar-besar ini harus betul-betul juga tepat, jangan ada yang kontraproduktif. Satu lagi juga adalah bahwa seringkali sektor swasta itu dipengaruhi atau terganggu juga oleh ketidaksinkronan antara kebijakan satu dan kebijakan yang lain, antara kebijakan kementerian yang satu dengan kementerian yang lain. Nah, ini sebetulnya ada faktor fiskal, ada faktor peran daripada pemerintah yang tidak harus tadi mempersoalkan besar anggaran ya dari sisi direct spending, tapi sinkronisasi. Baik. Karena ketidaksinkronan ini punya dampak yang besar bagi sektor swasta. Jadi artinya kalau pemerintah membenahi sinkronisasi kebijakan, tidak ada yang saling kontraproduktif, ini punya peran yang besar juga untuk mendorong sektor swasta dan juga artinya bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kita. Gitu, Mas. Baik, itu dia intinya memang sinkronisasi kebijakan dan kebijakan yang tepat sasaran begitu. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti apakah misalnya BI rate bertahan cukup lama begitu, adakah risiko yang juga perlu kita cermati. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar ya Pak. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Nah, bicara mengenai dari BI rate misalnya dipertahankan dengan jangka waktu cukup lama begitu ya. Anda melihat ini akankah berdampak terhadap aktivitas industri kah atau sebenarnya menguntungkan nih kalau dari sisi usaha retail? Pak Roy mungkin bisa menggambarkan nih. Iya, jadi kembali lagi instrumen apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentu kita apresiasi ya, baik itu fiskal maupun juga moneter. Tetapi ada hal-hal yang sangat substantif daripada hanya sekedar statistik atau hanya angka-angka yang sifatnya untuk memberikan informasi. Jadi faktor confidence misalnya, ini sangat penting ya. Private sector akan mengeluarkan uangnya sendiri, modalnya sendiri, equity sendiri. Kita private sector bisa bergerak. Ya, beban APBN jadi justru menjadi lebih ringan. Jadi confidence ini penting. Kemudian juga defisit boleh ditekan, ya. Kita juga apresiasi. Tapi jangan sampai multiplier ekonominya ikut ditekan, ya.
Jadi ini hal-hal yang harus dicermati, bukan satu sisi tetapi one coin two side yang harus juga dilihat. Jadi bagaimanapun APBN itu harus menjadi katalisator misalnya, bukan satu-satunya mesin pertumbuhan ya, sehingga kami sangat memperhitungkan bagaimana situasi di akhir tahun ini, bagaimana kestabilan harga dan ketersediaan barang itu jauh lebih penting karena raportnya kita tinggal kuartal keempat ini ya. Jadi bagaimana supaya biaya usaha tidak meningkat, kemudian regulasi jangan berubah-ubah di last minute akhir tahun ini, kemudian kepastian-kepastian untuk investasi Oke. meragukan kita untuk berupaya untuk sampai harapan yang 6% itu, karena kita sudah lihat raportnya justru turun kan dari semester lalu ke yang kuartal terakhir ini. Jadi itu yang sangat penting untuk dilihat, confidence pemerintah dapat memastikan ini. Kemudian kedua juga jangan sampai defisit ini yang boleh ya silakan saja diatur, ditekan, tapi jangan sampai multiplier ekonominya juga ikut ditekan. Oke, nah lantas bagaimana Pak Faisal? Menurut Anda nih Pak, kaitannya dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan oleh ya Pak Roy begitu dari sisi pelaku usaha begitu yang masih menantikan kebijakan-kebijakan yang efektif begitu. Nah Anda melihat dengan tahannya suku bunga acuan, dengan kebijakan fiskal yang masih terus berlanjut, proyeksi pertumbuhan ekonomi, aktivitas industri ini masih akan tetap positif paling tidak sampai dengan akhir tahun atau bagaimana Pak? Kalau positif dalam artian stabil atau bahkan 5% ke atas, saya pikir akan tercapai ya. Oke. Tapi saya kembali lagi meng-highlight apa yang disampaikan oleh Pak Roy tadi, bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada angka statistik saja gitu. Baik. Karena yang penting adalah apapun angka statistiknya 5,4%, 5,6%, yang saya pikir kalau ngelihat dari performa semester 1, semester kedua ada kemungkinan juga masih tercapai di kisaran itu. Tapi yang paling penting adalah apa yang dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Oke. Sebagian besar maksud saya gitu ya. Ya, ya. Angka statistik itu adalah angka agregat. Tapi perlu dilihat juga bagaimana impact yang konkret yang dirasakan oleh sebagian masyarakat dan pelaku usaha, dan juga dari sisi distribusi. Sebagai Baik. contoh begitu, kalau dari sisi konsumsi misalnya ya, konsumsi rumah tangga di semester 1 itu di atas 5% jadinya kalau sekarang ya. Nah, tapi kita melihat bahwa sebagian masyarakat yang terutama di kelas menengah dan calon kelas menengah, yang itu ada mayoritas, dan yang paling punya dampak besar bagi sektor produksi ya. Nah, ini justru mengalami penurunan dari sisi daya belinya belum pulih sejak 2020 sampai dengan 2025 catatan terakhir Susenas yang kami lihat. Nah, ini adalah satu problem yang belum bisa diselesaikan ya, sudah lebih dari 5 tahun. Nah, saya pikir ini yang semestinya juga menjadi perhatian pemerintah, di samping mencapai target-target besar tadi yang makro ya, dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain. Nah, karena ini punya kalau tidak segera diselesaikan, khawatirkan nanti makin lama itu akan ada dampak yang lebih besar, yang dampak buruk yang lebih besar yang kita akan rasakan gitu ya. Nah, dan artinya kalau kita berbicara penurunan daya beli, satu tadi yang sudah disampaikan juga adalah menjaga dari sisi inflasi atau harga barang-barang yang mempengaruhi biaya hidup. Ya. Tapi yang lebih penting menurut saya juga adalah dari sisi income. Nah, ini lebih susah nih menaikkan dari sisi income. Berarti program-program pemerintah, kebijakan fiskalnya, nah ini kan harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan naikkan income. Nah, ini kan berarti menurut saya harus dilihat lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar naikkan anggaran di sektor ini, naik anggaran di sektor lain, nggak sesederhana itu. Tapi bagaimana juga didesain programnya gitu. Kalau desainnya salah, ya tetap saja tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan penurunan daya beli ini. Gitu, Mas. Baik, yang penting memang setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah tadi, ramuan kebijakan fiskal maupun dari moneter ini harus ada kajian yang bisa melihat bahwa program ini nanti outputnya akan seperti apa, begitu dampaknya luasnya seperti apa terhadap masyarakat sendiri yang merasakan begitu di tengah kondisi ekonomi saat ini. Yang penting adalah menjaga daya beli masyarakat sehingga aktivitas industri kita juga masih bisa melaju untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Ini Pak Faisal, kemudian Pak Roy, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Roy, Pak Faisal, terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih, sampai jumpa. Ya, pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 610.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. Dan dari target tersebut, realisasi investasi di sektor hulu migas diproyeksikan mencapai 20,5 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah menargetkan lifting minyak pada 2027 dapat mencapai 610.000 barel per hari. Angka proyeksi tersebut relatif stabil jika dibanding target lifting minyak pada tahun ini. Sementara itu lifting gas dipatok sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. Namun, angka tersebut lebih rendah dari target lifting gas di tahun 2026 yang sebesar 984.000 barel setara minyak per hari. Proyeksi tersebut diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2027 dan Nota Keuangan pada Jumat pekan lalu. Lifting minyak kita targetkan 610.000 barel per hari dan lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari. Mengutip buku Nota Keuangan RAPBN 2027, target lifting migas di tahun depan berpotensi mendukung penerimaan negara bukan pajak atau PNBP hingga sebesar 120,99 triliun rupiah. Target lifting tersebut juga akan mendorong realisasi investasi di sektor hulu migas sebesar 20,5 miliar pada tahun 2027. Dan untuk mendukung target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai strategi kebijakan pada tahun 2027 mendatang. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi yang meliputi insentif perpajakan terkait ketahanan energi, pembangunan infrastruktur energi, pengembangan energi baru dan terbarukan, serta penyediaan subsidi energi dan kompensasi. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, target tinggi lifting migas 2027 di tengah tantangan ekspansi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satya Widayuda, anggota Dewan Energi Nasional, kemudian ada Mas Mose Rizal, praktisi industri hulu migas. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Satya, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Satya. Dan Mas Mose, apa kabar Mas? Baik Mas Pras, terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita ke Pak Satya terlebih dahulu. Ini tadi sudah disampaikan, pemerintah menargetkan mempertahankan lifting minyak bumi 610.000 barel per hari tadi sudah disampaikan. Dan ini stabil kalau kita bandingkan dengan target di tahun 2026. Tapi kalau dari sisi Anda melihat begitu ada tren natural decline begitu di lapangan tua yang masih berlanjut, lantas cukup realistis tidak Pak target untuk target lifting minyak kita begitu dari Presiden? Kalau saya lihat si target 610.000 barel itu masih realistis, tetapi bukan target yang ringan, ya makanya harus dipandang sebagai target yang membutuhkan upaya ekstra, ya untuk menahan natural decline. Jadi kalau kita lihat Indonesia itu punya modal yang cukup, ya kalau kita lihat pada tahun 2025 lifting minyak kita berada di 605,3 ribu barel atau sekitar 100,5% kalau kita lihat daripada target APBN 2025. Artinya secara historis level itu 600.000 barel masih bisa dicapai lah ya. Cuman tantangannya memang kalau kita lihat sampai dengan bulan Mei 2026 ini realisasi lifting kita memang sekitar 570.000 barel per day. Sementara kalau kita lihat SKK Migas memproyeksikan produksi minyak kondensat NGL sepanjang 2026 itu di kisaran 600 sampai 610. Itu artinya bahwa mencapai 610 pada 2027 saya rasa ya kita tidak lagi bisa mengandalkan dari lapangan existing, tetapi juga harus ada beberapa strategi untuk mengatasi natural decline. Paling tidak yang saya ingin sampaikan di acara sekarang ini adalah ada 3 hal. Jadi satu, kita mengoptimalisasi lapangan existing, ya kita coba optimize, terus percepatan proyek-proyek pengembangan yang sekarang masih belum on stream, tetapi masih di dalam proyek pengembangan, dan yang ketiga yang tidak kalah penting karena itu apapun juga meningkatkan reserve replacement ratio dengan adanya eksplorasi yang agresif ya. Ini secara menurut saya sejalan dengan tantangan struktural kita lah. Karena dalam satu dekade ini lifting minyak memang menunjukkan tren penurunan. Kita lihat dari 794.000 barel di 2014 jadi
ribu barel 2023, ya penurunannya sekitar 2,9% per tahun, paling tidak kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir 2014 sampai 2023. Jadi menurut saya Ya. target 610 kita kembali lagi, bukan target yang mustahil, tapi perlu tidak melakukan business as usual, kira-kira begitu. Baik, itu dia. Dari sisi Dewan Energi Nasional, begitu target masih realistis dengan beberapa tantangan yang tadi mesti dioptimalisasikan terkait dengan lapangan existing, kemudian percepatan proyek pengembangan, dan target reverse ratio dengan eksplorasi yang juga lebih agresif. Nah, dari sisi praktisi hulu migas sendiri bagaimana begitu? Anda melihat ada tantangan yang mungkin harus segera kita benahi begitu untuk bisa mengejar target-target di tahun 2027, kemudian juga mungkin target tahun ini juga begitu, Mas Mose. Ya, jadi dari kami berharap sekali memang target tersebut tercapai. Perlu ditekankan memang 2024-2025 sebenarnya tidak ada peningkatan produksi untuk dari sisi lifting minyak. Karena ada perubahan definisi di mana NGL akhirnya dimasukkan juga, jadi seolah-olah meningkat. Cuma kami apresiasi sekali, kenapa? Karena 10 tahun terakhir produksi itu trennya menurun. Dan baru kemarin itu memang trennya itu stagnan, which is SKK Migas dan juga K3S itu berhasil untuk bagaimana mengerem lajunya penurunan produksi, which is bagus. Kenapa? Karena lapangan-lapangan kita memang sudah mengalami yang namanya natural decline. Dan saya setuju dengan Satya juga, memang perlu banyak investasi ke depannya. Nah, itu makanya kita selalu fokuskan bagaimana membangkitkan iklim investasi di sektor migas. Dan saya tekankan lagi, kalau kita ini memang bersaing dengan negara-negara lain, di mana negara-negara lain pun juga lomba-lomba untuk menarik investasi ke negaranya mereka. Negara lain juga memberikan insentif, negara lain juga memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, di sini makanya kami sarankan pemerintah untuk bisa bergerak lebih cepat lagi, dan juga insentif-insentif tersebut harus kita matchingkan dengan negara-negara lain seperti apa. Jadi kita bisa bersaing, lebih bersaing sehingga investor lebih banyak masuk ke Indonesia untuk mengelola resources kita yang luar biasa sebenarnya besarnya. Jadi ini yang kita harus tekankan. Nah, dari sisi kedepannya juga memang harus ada stabilitas kebijakan. Kita happy sekarang katanya ada inisiatif dari DPR untuk mempercepat RUU migas, ya, sehingga bisa diundang-undangkan sesegera mungkin. Nah, ini juga kita apresiasi. Jadi semoga itu berjalan lancar, semoga itu dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan benar-benar kita sudah bisa menikmati undang-undang migas yang baru, dan sehingga bisa lebih lancar dan ada kepastian hukum bagi investor-investor untuk masuk ke Indonesia di sektor migas. Baik, itu dia beberapa poin, kepastian hukum, stabilitas kebijakan begitu. Nah, lantas Pak Satya, dari sisi Dewan Energi Nasional, strategi seperti apa? Pengawasan mungkin atau mitigasi baru yang mungkin disiapkan begitu agar ya bisa mengejar target begitu dan mungkin bisa menutup kemarin terkait dengan realisasi migas kita begitu, Pak? Ya, memang pendekatannya, jadi ada 2 landasan kalau saya boleh mengilustrasikan ya dari apa yang berkembang. Jadi tidak bisa, landasannya itu adalah mulai dari production base dan juga fiscal base ya. Karena kalau dari sisi fiskal itu kan semakin tinggi lifting, asumsi harga variabel lainnya tetap, tentu semakin besar potensi penerimaan negara. Nah, sebaliknya kalau target terlalu tinggi tetapi tidak didukung kapasitas produksi, justru akan menciptakan deviasi nantinya. Maka dalam perspektifnya Dewan Energi Nasional, yang paling penting itu adalah kualitas asumsi tersebut. Jadi target APBN itu harus realistis tetapi juga harus cukup menantang untuk mendorong agar seluruh stakeholders itu mempercepat peningkatan produksinya. Jadi secara bersama-sama, tidak parsial ya. Nah, kita juga harus ingat bahwa lifting bukan sekedar pasokan penerimaan negara. Dalam kerangka kebijakan energi nasional itu kita melihat bahwa ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional merupakan yang esensial ya di dalam kebijakan energi nasional kita. Jadi DEN itu akan melihat target lifting bukan hanya dari sisi berapa rupiah penerimaan negara gitu kira-kira ya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap ketahanan dan kemandirian energi nasional. Jadi itu cara berpikir kita ya supaya
kita akan melihat bahwa pendekatan tersebut itu nantinya kita berharap kita coba menggeser lah supaya dari yang biasanya kita ngejar target akhir tahun gitu ya, menjadi pengelolaan risiko produksi sejak awal tahun. Ya, karena sifatnya apa? Kita survive ini untuk supaya menahan agar produksi itu tidak turun dengan adanya natural decline tadi. Ya. Jadi paling tidak langkah-langkah itu menjadi langkah yang menurut saya menjadi langkah yang cukup bijaksana ya, mensikapi bagaimana Indonesia yang hari ini memang kurang beruntung di dalam konteks penemuan minyak baru dibandingkan gas ya. Kalau gas itu kita ada beberapa promising field ya, seperti yang ada di Andaman, Masela, itu jadi akan berbeda neraca gas dengan neraca minyak ini. Oke, tapi kalau kita lihat target lifting migasnya justru yang gas bumi diturunkan ini Pak. Ya, Bagaimana begini, Pak? kalau gas itu harus disadari, gas itu kan tidak bisa disimpan begitu saja. Kalaupun bisa disimpan, membutuhkan apa? Membutuhkan tempat storage yang tidak murah. Oke. Maka kalau gas itu adalah demand driven. Jadi kita lihat kalau demandnya memang ternyata tidak sebesar daripada asumsi, maka kita harus menurunkan. Bukan berarti cadangannya turun ya kalau Oke. gas. Itu adalah bagaimana kita mengerem produksi. Itu berbeda dengan minyak. Kalau minyak tuh kita bisa langsung store dan kita refine ya, kita proses untuk menjadi energi final atau menjadi BBM jadi. Kalau gas agak sedikit berbeda cara pandangnya pada waktu kita melihat lifting. Kita tidak menjadikan lifting gas itu sebagai acuan ya dalam arti kata apabila dari konteks demand driven-nya masih tidak memungkinkan. Oke, strategi dari praktisi ataupun industri hulu migas sendiri seperti apa begitu untuk bisa meningkatkan produktivitas dengan beberapa hal yang Anda sudah sampaikan tadi dengan tantangan berarti kebijakan-kebijakan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya Mas Mose. Kemudian Pak Satya kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan target dan juga realisasi dari lifting minyak dan gas bumi kita. Begitu kita akan cermati bersama dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Dari sisi target sebenarnya memang ya agak sedikit melandai begitu dalam beberapa tahun terakhir ya, sempat di 1,95 juta barrel setara minyak per hari, kemudian turun di tahun 2021, kemudian sampai dengan tahun 2024 juga di 1,67, 2025 juga turun lagi menjadi 1,61 juta barrel setara minyak per hari. Sementara untuk realisasinya pun rata-rata di bawah dari target dari lifting migas kita begitu ya, dari 1,61 hanya tercapai di tahun 2025 lalu adalah 1,56 juta barrel setara minyak per hari. Dan berikutnya kita akan cermati data. Ini dia bagaimana dengan realisasi investasi di sektor migas yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mose. Ini dia hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dari sisi kebijakan-kebijakan yang bagaimana kepastian hukumnya juga ya di tahun 2020 sampai dengan 2025 kecenderungannya sudah mulai naik sejak tahun 2022 di 13,9 miliar dolar kemudian meningkat menjadi 18,02 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2025. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Mas Mose dari si pelaku usaha begitu di sektor hulu, upaya-upaya ataupun strategi bagaimana juga mungkin koordinasi dengan pemerintah ataupun juga dengan Dewan Energi Nasional begitu untuk mungkin ya memetakan permasalahan yang terjadi kemudian memitigasikan dan mencarikan solusinya begitu Mas Mose. Ya betul. Jadi memang pertama dari kebijakan rancangan kebijakan energi kita juga saya setuju dengan Pak Satya harus akurasi ya dari sisi asumsinya itu harus akurat. Makanya kita sarankan adalah tidak hanya proyeksi ke depannya, asumsi-asumsi ke depannya, tapi juga bagaimana cara mencapainya. Itu juga harus sudah dibahas sejak awal. Kebijakan-kebijakan kita itu saya sarankan adalah sifatnya harus jangka panjang. Jadi sesuai dengan profil dari sektor migas itu sendiri. Investasi di sektor migas adalah investasi jangka panjang. Jadi sehingga kalau kita lihat rancangan kebijakan energinya harus juga jangka panjang, jangan cuma jangka pendek. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun dan lain sebagainya. Jadi itu yang hal dasar yang harus kita pahami. Kedua adalah saya setuju tadi. Memang kalau kita bicara gas itu adalah demand driven.
ya, demand driven, sehingga kita juga pengen gas kita itu dinikmati oleh dalam negeri juga, domestik. Saya dengar katanya rancangan undang-undang migas itu nanti akan ada DMO yang akan lebih ketat lagi, which is bagus. Tapi di satu sisi untuk gas ini saya sarankan adalah bagaimana pemerintah ini bisa membangun infrastruktur sehingga demand dari dalam negeri ini bisa meningkat. Yang jadi permasalahan itu penerimaan dalam negerinya belum siap. Oke. Sedangkan infrastruktur yang untuk mendukung itu belum siap juga, sehingga gas ini masih mahal bagi industri-industri. Nah, itu yang sangat disayangkan. Makanya kayak misalkan salah satu contoh misalnya pipa Cisem. Pipa Cisem itu membutuhkan 18 tahun baru akhirnya terbangun. Masalah utamanya adalah kenapa? Karena pemerintah ini selalu menunggu investor. Hal-hal infrastruktur yang penting seperti itu seharusnya pemerintah, inisiatif pemerintah dan biaya pemerintah. Terus terang aja, kenapa? Karena keekonomiannya sangat kecil, jadi kita tidak bisa menunggu setiap kali menunggu investor. Contoh yang paling konkret adalah jalan tol misalkan. Jalan tol di Jawa itu banyak investornya karena trafficnya bagus. Tapi jalan tol di Sumatera itu tidak banyak trafficnya, jadi tidak ada investornya. Bukan berarti jalan tol di Sumatera tidak boleh dibangun, gitu. Jadi itulah inisiatif pemerintah yang sudah ada di jalan tol, misalkan untuk membangun infrastruktur di Sumatera untuk jalan tol. Begitu juga di migas harusnya seperti itu juga. Infrastruktur gas, pipa gas, jargas, dan lain sebagainya harus cepat terbangun dan harus mau nggak mau memang harus dibiayai oleh pemerintah. Mayoritas mungkin ya, atau pinjaman dari luar negeri, tapi ya memang harus dijamin oleh pemerintah. Hal-hal seperti itu akan bisa mempercepat infrastruktur sehingga meningkatkan demand di dalam negeri sendiri. Nah, demand tersebut akan mendrive hulunya juga. Kalau demandnya naik, ya hulunya tadi produksinya juga akan naik. Kenapa? Karena memang sudah ada kepastian demand. Nah, itu yang kita perlu tekankan juga. Nah, di satu sisi juga kita harus selalu mengingat bahwa K3S itu adalah kontraktor. Ya, nih kalau kita misalkan bangun rumah, kontraktor nggak perlu harus direpotkan oleh izin-izin, tidak perlu harus direpotkan untuk pembebasan lahan, karena itu adalah tanggung jawabnya pemilik. Nah, sektor migas, hulu migas, pemiliknya siapa? Ya pemerintah. Jadi sudah seharusnya, sudah semestinya pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh untuk pembebasan lahan, pemerintahlah yang bertanggung jawab penuh untuk perizinannya. Sedangkan kontraktor akan bisa fokus ke bekerja, teknologi, know-how-nya mereka, bagaimana mereka bisa lifting migas sebanyak-banyaknya dan seefektif mungkin. Jadi itu sih saran-saran dari kami. Baik, nah ini menarik Pak Setia. Mungkin dari tanggapan dari Bapak nih terkait dengan apa yang diharapkan betul menjadi concern dari pelaku industri migas kita di sisi hulu. Ya, pemerintah di dalam nota keuangannya kan sudah menyampaikan ya bahwa tahun 2027 itu pledge-nya untuk investasi sekitar 20 billion US dollars. Ya, menurut saya ini bukannya tanpa basis, tapi karena kita juga melihat tren sebelumnya. Ya, kalau kita lihat investasi hulu migas itu kan di tahun 2025 aja 15,42 miliar US dollar. Ya, sementara 2024 15,33. Jadi kalau sekarang meningkat menjadi sekitar 20 billion itu cukup realistis. Tetapi saya sepakat gitu, ada beberapa yang mesti dibenahi tadi seperti kemudahan berinvestasi, ya, ada satu kepastian pembangunan infrastruktur dan bagaimana caranya supaya investor itu tidak dibebani oleh beberapa hal yang tadi menjadi burden ya, seperti perizinan dan pembebasan tanah dan lain sebagainya. Menurut hemat saya memang ini kita tidak bisa lagi business as usual ya, seperti yang saya sampaikan di depan. Maka mudah-mudahan undang-undang migas ini akan segera selesai. Karena itu memberikan satu kepastian regulasi. Dan kebetulan diminta nanti akan memberikan masukan-masukan ya terhadap naskah daripada undang-undang migas yang sudah diserahkan oleh DPR kepada eksekutif. Nanti tentunya dari pemerintah akan membentuk satu tim untuk supaya kita bisa meramu bersama dan mendiskusikannya. Dan kita akan menyoroti betul ya dalam aspek-aspek kepastian ini supaya keluhan daripada investor itu bisa kita tangkap
dan kita bisa memahaminya dan merealisasikan. Ya, otomatis nanti itu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan kecepatan perizinan di dalam project execution, itu tentunya akan memperlancar, dan juga kita inginnya ya tentunya itu nanti akan menjadi subjek pembicaraan antara pemerintah dengan investor itu tentang keekonomian project. Jadi kadang-kadang investor mengatakan bahwa dia tidak bisa pada harga sekian karena tidak bankable dan tidak keekonomian proyeknya cukup challenging misalkan. Nah, itu tentunya pemerintah beberapa waktu kan sudah mensacrifice banyak hal. Misalkan splitnya dirubah, bagian pemerintah diperkecil, itu dalam rangka untuk menjamin keekonomian proyek itu ada. Itu cara-cara kita nanti untuk menangkap investasi 20 billion. Tetapi yang tidak kalah penting seperti yang saya sampaikan, itu adalah kita memperkuat kualitas data eksplorasi. Ini penting sekali ya, karena kita ingin supaya eksplorasinya tepat sasaran dan memang betul-betul kita mempunyai molekul di dalam tanah kita gitu yang dilakukan eksplorasi tersebut. Dengan demikian ya paling tidak investor melihat ada prospek, dan yang tidak kalah penting kita membenchmark Pak dengan negara-negara lain. Jadi kemudahan apa yang diberikan oleh negara lain kepada investornya dan bagaimana Indonesia men-treat investor. Karena kita tidak ingin bagi multinational corporation, mereka itu kan mempunyai uang yang dia akan investasikan di beberapa negara. Jangan sampai Indonesia tidak menjadi pilihan hanya karena menurut mereka political risk-nya tinggi, misalkan keekonomian risk-nya juga tinggi. Itu tentunya kita pelajari betul ya, bagaimana Vietnam, bagaimana Southern Africa atau Western Africa ya, yang mereka memberikan kemudahan investasi ataupun di kawasan negara ASEAN. Nah, dengan demikian supaya kebijakan kita atraktif, dan insya Allah yang tadi 20 billion US dollars itu investasi hulu migas betul-betul bisa dicapai. Kita harus menjadi negara yang investment friendly lah, kira-kira begitu Mas. Nah Pak Satya, bisakah tidak nanti DEN ini menjadi dirijen untuk sinergitas tadi begitu, keterlibatan dari mungkin Kementerian SDM, SKK Migas, kemudian KKKS tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Mose. Jadi keterlibatan swasta benar-benar sejak awal begitu. Nah, apakah itu potensi tetap ada untuk bisa menjaga tadi target-target lifting? Iya, jadi begini, salah satu tupoksi DEN nomor 4 ya, kalau saya tidak bacakan 1-4, tapi nomor 4 itu adalah melakukan pengawasan daripada kebijakan energi nasional yang bersifat lintas sektor. Jadi kalau kita berbicara kebijakan energi nasional sesuai yang ada di dalam PP 40 tahun 2025, itu kan jelas sekali arah kita, target-target kita baik untuk fosil ataupun juga energi baru dan juga energi terbarukan. Nah, kita berhak untuk mengawasi ya. Bahkan kemarin Pak Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional juga mengatakan bahkan pengawasan untuk perizinan-perizinan di panas bumi misalkan. Beliau meminta DEN untuk turut serta gitu, karena jangan sampai antara investor yang masuk dengan realisasi mereka berinvestasi berbeda. Dalam arti kata tidak serius gitu. Jadi ini menurut saya mesti kita jalankan, karena itu sudah ada di dalam tupoksi DEN, dan mudah-mudahan nanti ke depan akan membawa baik iklim investasi kita. Ditunggu Pak, kolaborasinya nanti akan memberikan hasil yang positif ya untuk sektor hulu migas kita begitu. Baik, terima kasih Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Satya. Mas Mose, terima kasih juga atas waktu yang disampaikan. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel, TV bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.